Iya. Kan ini dekat rumahnya gitu. Aku yang dekat kan gitu. Dari dekat kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. TV rusak jangan dipukul. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Songgom, Bapak Wigit Marseto Aji SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Songgom dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Songgom yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalia Muzdalfah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Songgom Kabupaten Brebes. Perkenalkan, saya Evi Setianingrum. Saya sebagai moderator pada diseminasi pagi hari ini. Izinkan terlebih dahulu untuk menjelaskan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini diantaranya pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Linda Muyasyarah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. sambutan Kepala SMK Negeri 2 Songgom yang akan diwakilkan oleh Ibu Uki Murdiati MPD. Kepada Ibu Uki Murdiati MPD kami silahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Rosalia Musyafa sebagai calon CGP angkatan 10 Kabupaten Brebes 11. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 2 Songgong, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mengikuti diseminasi dari Ibu Rosalia Musyafa. Sebelum itu tadi Bu Evi ada pantun, jadi saya ikutan pantun deh sambil ingat-ingat. Semoga bisa. Gadis-gadis mandi di kali, awas nanti ada buaya. Mari kita ikut diseminasi agar Kak Roca bahagia. Ya, di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah biasa remukan rengginang ya hadir. Bapak Kepala Sekolah mengucapkan selamat sampai sejauh ini Mbak Ibu Rosalia menyelesaikan tugas-tugas guru penggerak angkatan 11. Semoga diberikan kelancaran sampai selesai. Pihak sekolah dan Bapak Kepala juga memberikan dukungan penuh bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan diri, kompetensinya baik pedagogi, profesional, personal maupun sosial untuk dikembangkan demi arahnya pembelajaran yang lebih baik dan juga kemajuan sekolah pada masa yang akan datang. Pihak sekolah juga mengucapkan terima kasih Bu Rosalia mau membagi ilmunya, mau melaksanakan Diseminasi ini artinya penularan ilmu dari apa yang didapatkan pelatihan ditularkan kepada Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu semua juga memiliki motivasi untuk sama-sama belajar dan memajukan sekolah pada khususnya. Ya, kiranya jangan terlalu panjang lebar dan lama nanti dikira balok ya. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vivi atas sambutannya. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi diseminasi implementasi budaya positif di SMK Negeri 2 Songgong yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalia Musyafa SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri di depan. Iya, diizinkan alhamdulillah. Bukan menggurui, tapi kita sharing berbagi ilmu terkait budaya positif untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Di sini saya akan mengimplementasikan atau sharing atau diseminasi berbagi ilmu terkait budaya positif. Tapi sebelum itu kita SPG terlebih dahulu nih Bapak Ibu. SPG-nya harus berdua nih, harus berpasang-pasangan. Ada pasang-pasangan. Berarti Bu Ida sama Bu Evi, Bu Eni dengan Bu Windy, Bu Widya dengan Koki, dengan Koki. Pak Angga itu dengan Bu Widya, Bu Angga dengan Bu Widya. Kalau enggak Bu Widya dan Pak Angga itu sebagai pemantaunya ya. Nah, siap ya. Berdiri atau duduk? Berdiri ya Bapak Ibu? Enak berdiri lah. Ya,
Dua tangan dikepalkan. Ada macam-macam bangsa. Kira-kira kalau dua tangan dikepalkan kita mau apa Bapak Ibu? Jos, Tidak ya. Nah, dua tangan dikepalkan, kemudian ditumpuk di tangan temannya, berselang-seling. Ya. Berselang-seling ya, kalau Bu Eni dari Bunda, tangannya Bu Linda. Tangannya berselang-seling. Ya, tangannya berselang-seling ya Bapak Ibu. Sudah? Kalau misalnya saya ngomong up, kalau misalnya ngomong up, tangan yang paling bawah, entah itu tangan siapa, entah tangan Bu Linda atau tangan Bu Windy, yang paling bawah itu harus ke atas. Kalau saya bilang up. Ya. Kalau misalnya saya bilang down, berarti tangan yang paling atas, entah itu tangan siapa, harus ke bawah. Siap Bapak Ibu? Kita coba dulu ya. Siap ya, dengan ingat ya tangan siapa yang di bawah dan tangan siapa yang di atas. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up. Up. Lagi. Up. Down. Up. 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 Down. 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 Sudah terlihat ada yang melihatnya kelompoknya Pak Wahyu dan Pak Oji sangat fokus ya. Konsentrasi antara yang paling bawah dan paling atas. Nah, semoga sudah mulai fokus nih Bapak Ibu. Tambah bubar aja. Baik. Sudah ya. Bapak Ibu, sebelum saya mulai ke materi, saya ada 3 pernyataan. Nah, kira-kira pernyataan ini Bapak Ibu setuju atau tidak nanti dijawab bersama-sama nggih. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Ada yang setuju? Ada yang tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju dan ada yang tidak ya. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju betul Bapak Ibu? Setuju. Ya, tidak perlu lagi nggak apa-apa Bapak Ibu. Tidak ada jawaban salah dan tidak ada jawaban benar. Karena ini masih awal dan masih pernyataan. Ini bertanya nih setelah tanggapan Bapak Ibu setuju atau tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan atau memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya. Sebagian ada yang mengucapkan setuju dan sebagian ada yang mengucapkan belum setuju ya. Nanti kita akan mempelajari apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca itu bisa mendisiplinkan anak, ataukah penghargaan dapat mendisiplinkan anak atau meningkatkan motivasi belajar? Bisa ngeban
Nah, kita akan belajar terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat dulu paradigmanya atau teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang kita belajar, kita mengartikan kata disiplin terlebih dahulu. Disiplin itu ternyata dari bahasa Latin. Nah, Bapak Ibu bisa membaca di sini dari disiplina yang memiliki arti belajar. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Tetapi sekarang itu kita memiliki mindset bahwa disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita mengenalnya disiplin seperti itu. Padahal secara arti atau artinya itu disiplin artinya belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya itu belajar, tetapi mindset kita atau saudara ini ya, budaya kita mengartikan bahwa disiplin adalah sesuatu peraturan atau hal yang harus dipatuhi oleh manusia atau seorang anak. Seperti itu ya. Kemudian kita juga akan belajar nilai-nilai universal atau kebajikan universal. Di sini berkaitan dengan profil belajar Pancasila, karena dimensinya ada beberapa nih. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya kita akan belajar terkait teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kalau kita mendengar kata motivasi, pasti motivasi itu ada yang dari luar dan ada yang dari dalam diri kita sendiri. Nanti kita akan belajar kira-kira anak itu termotivasi belajar karena apa. Nanti kita bisa menganalisis siswa-siswa kita, kira-kira anak siswa kita itu teorinya masuk dalam kategori yang mana. Kemudian kalau kita bicara tentang hukuman itu pasti menyakitkan. Jadi Bapak Ibu ya, waktu kita di sekolah, ketika kita telat masuk ataupun telat mengerjakan soal, pasti kita sudah terbiasa mendapatkan hukuman. Ada yang belum pernah kena hukuman di sini? Sudah ya, ada yang hukumannya disuruh lari-lari. Pernah Bapak Ibu? Lari-lari, kemudian dihukum apa lagi biasanya kalau pas kita sekolah? Berdiri. Kalau zaman kita sekolah berdiri, angkat kaki, kemudian jewer tangan. Seperti itu ya. Bu Widya sudah pernah seperti itu? Oh sudah semuanya. Ingat ya Bu Widya, rasanya itu sampai sekarang Ya, masih ingat ya, masih membekas hukuman itu. Kadang kita bisa mengingat guru siapa yang telah memberikan hukuman seperti sampai sekarang kita umur di atas 30 merasa itu guru bahasa Inggris. Dulu pernah ngasih jeweran ke saya, sampai sekarang dari berapa tahun kita masih ingat. Kita akan belajar itu Bapak Ibu. Nah, ternyata teori motivasi perilaku manusia itu terdiri dari motivasi eksternal dan internal. Nah, eksternal itu berarti sesuatu yang dari luar, yang tidak dalam dirinya. Kemudian kalau motivasi internal itu ini berasal dari dirinya sendiri. Nah, untuk motivasi eksternal yang ini, salah satu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya, saya mau berangkat tepat waktu supaya tidak kena hukuman. Ternyata itu termasuk motivasi eksternal. Saya mau mengerjakan tugas dari guru bahasa Indonesia supaya tidak dihukum. Nah, ini ternyata motivasinya dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Seperti itu. Kemudian motivasi eksternal yang kedua juga memiliki tujuan ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi terkadang kalau kita misalnya mendapatkan nilai bagus, dulu
kita waktu sekolah nilai bagus atau juara satu, biasanya kita mendapatkan hadiah. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, hadiah itu ternyata juga masuk dalam motivasi eksternal. Saya mau mengerjakan tugas dengan tepat waktu supaya mendapatkan nilai A+, atau supaya saya mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Ini motivasi eksternal juga. Kemudian motivasi internal ini yang dalam diri kita ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya paham dalam tugas saya ini saya punya tanggung jawab untuk menuntaskan, seperti itu. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi dalam internal. Kira-kira kalau kita melihat siswa kita sekarang, lebih banyak siswa memiliki motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu? Eksternal nih, masih banyak sekali siswa-siswa kita, termasuk mungkin diri kita sendiri, motivasinya masih eksternal, masih terlihat dari luar. Nah, di sini ada yang kenal ini Bapak Ibu? Ada yang kenal? Ini mirip dengan Bapak Ibu guru kita ya. Ini Bapak KHD atau Ki Hajar Dewantara. KHD itu mau merdeka. Merdeka itu yang seperti apa? Ki Hajar Dewantara itu mengartikan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat diri kita itu memerintahkan diri kita sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terbebas, tapi kita juga bisa cakap buat memerintah diri kita sendiri, merdeka dari diri kita sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara. Nah, ternyata hukuman itu tidak hanya sesuatu yang menyakitkan. Penghargaan sebuah pemberian imbalan sesuatu itu juga termasuk dihukum atau dihukum dengan penghargaan. Misalnya Bu Linda mengerjakan tugas, mendapatkan nilai A+, kemudian diberi hadiah oleh gurunya. Ternyata itu juga termasuk dihukum. Pengaruh jangka pendeknya ini ada dampaknya nih. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan itu juga menghukum. Siswa ini mendapat imbalan, kenapa saya tidak? Berarti menghukum orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu ternyata menghukum siswa-siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian dampaknya lagi, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif karena masuk dalam motivasi eksternalnya, tidak merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Contohnya tadi ya, misalnya guru ini memberikan hadiah kepada siswa ini, tetapi siswa lainnya tidak mendapatkan hadiah imbalannya, jadi merasa hubungannya rusak ya, karena ini seperti iri ya gitu ya, ini dapat ini kok saya tidak. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi seperti yang tadi ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kemudian ini, bagaimana cara supaya kita tidak memberikan hukuman atau penghargaan yang menghukum anak tersebut? Kita bisa memberikannya kebajikan atau apresiasi. Apresiasi itu bisa diwujudkan secara khusus, bisa diberikan secara pribadi, bisa diberikan juga kepada semua murid. Jadi semua murid di dalam kelas secara bergantian. Kita lihat pasti setiap anak punya hal sesuatu yang bisa kita beri apresiasi. Entah itu dari kerapihan bajunya, entah itu dari dia bertanggung jawab membersihkan kelasnya. Itu kita pasti mempunyai nilai positif dari anak tersebut untuk kita berikan apresiasi. Ya, apresiasinya secara bergantian bisa. Kemudian diberi pengakuan secara konsisten. Jadi tidak hanya satu hari atau satu kali, dua kali, tapi ketika kita masuk dalam kelas tersebut, kita menjumpai hal positif pada diri anak, kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa tersebut. Kemudian fokus pada prosesnya. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Untuk kalimat pembukanya bisa seperti ini Bapak Ibu.
misalnya kita berbicara dengan siswa ya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya. Nah ini situasinya ketika pada saat menolong murid baru pada kelas 6. Nah dari kalimat ini juga sudah termasuk kalimat apresiasi atau pengakuan ya. Ini anak pasti, oh ternyata tuh saya bisa punya rasa empati yang besar ya. Oh ternyata saya seperti ini ya. Dia bisa memunculkan nilai motivasi internalnya pada siswa tersebut. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Kepedulian tentang apa? Misalnya membantu temannya atau membantu guru dalam membersihkan papan tulis atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu. Kita jawab bersama-sama nih Bapak Ibu. Kita lihat apakah kegiatan ini termasuk hukuman atau konsekuensi ataukah apa lagi penghargaan. Kita lihat nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi saya waktu SD pernah mendapatkan seperti ini. Nah, mencatat 100 kali, mencatat ini saya tidak akan terlambat lagi 100 kali termasuk hukuman atau bukan? Hukuman ya, karena sesuatu yang menyakitkan. Ini di sini sudah contohnya hukuman atau konsekuensi. Ini ternyata hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Karena push up dengan menggunakan masker itu tidak ada hubungannya ya. Jadi itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah ini harus ada tanggung jawabnya, konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ini menyakitkan ya, karena tidak nyaman pasti kalau misalnya seharian menggunakan sepatu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya, karena di sini PJOK. Di sini ada kaitannya antara berlari mengelilingi dengan pelajaran olahraga. Nah, jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, seperti ini sangat jauh sekali ya kalau ini sesuatu yang menyakitkan, karena bisa juga tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dan tidak ada kaitannya. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Ya, kita mengingat ya ketika kita sekolah diberi hukuman, selain fisik kita juga sakit, kita juga sakit hati ya. Untuk jangka waktu yang lama, karena kita sendiri di umur sekarang ini masih teringat apa yang terjadi ketika kita SD dan diberi hukuman, ternyata itu sakitnya sampai sekarang. Iya, sakitnya. Gimana waktu sakitnya? Nah ini ya, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian nih, kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan kalau hukuman konsep diri yang buruk, dan konsekuensi konsep diri yang baik. Coba dibaca bersama-sama Bapak Ibu. Kalau hukuman anak belajar mendengar kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk memahami peraturan. Oleh apa? Marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak baik. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan sementara. Jadi rasa konsekuensi itu sementara
agak ternyata sebenarnya kita bisa menggunakan restitusi ya. Bapak Ibu membacanya restitusi. Bagaimana prostitusi? Ada yang baru mendengar kalimat ini? Bukan ya, restitusi. Ternyata restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka akan bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, mencari solusi dari permasalahannya dia sendiri, bukan dengan paksakan yang kita beri. Kita sebagai guru, ternyata siswa itu kalau diajak restitusi untuk mencari solusi, mereka pasti bisa. Ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini kekecilan ya. Ini kekecilan. Ini hukuman, ini konsonansi yang tadi kita sudah baca ya. Kemudian restitusi. Restitusi itu pilihan. Restitusi itu pilihan. Siswa itu akan mencari solusinya sendiri dengan pilihan mereka sendiri, supaya mereka merasa nyaman dan bisa memperbaiki dari kesalahannya. Menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dan ini juga bisa kalau mendapatkan ganti. Ini seperti ini ya. Nanti akan saya tampilkan video restitusi dari penerapan disiplin positif yang saya sudah buat. Tapi mohon maaf barangkali dari peraturannya atau itu kurang sesuai, itu yang sudah saya buat seperti itu. Nanti kita akan share. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setiap orang kan pasti melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan itu kita akan belajar supaya tidak melakukan kesalahan yang berulang kali. Kemudian restitusi juga memiliki ciri-ciri memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Jadi restitusi ini fokusnya pada solusi yang akan mereka cari sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena biasanya kalau misalnya sesuatu ada misalnya bullying atau apa, kalau kita memberikan hukuman, anak itu tidak akan kelompok dengan kelompoknya sendiri. Tapi kalau misalnya restitusi, diberi restitusi, anak akan memperbaiki hubungannya dan bisa kembali pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Kenapa sih kita perlu keyakinan kelas? Apakah peraturan itu sama dengan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, peraturan itu sama tidak dengan keyakinan kelas? Iya, berbeda. Peraturan itu biasanya kalimatnya dilarang makan di kelas, ataupun dilarang datang terlambat. Tetapi kalau keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nanti kita akan melihat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa sih kita harus menggunakan helm? Kalau keyakinan kelas atau yang kita yakini adalah untuk keselamatan atau keamanan. Itu seperti itu ya, namanya keyakinan kelas. Nanti saya akan memutarkan videonya. Pengembangannya apa? Sebentar Bapak Ibu. Ini video saya membuat implementasi di sekolahan di kelas 11. Bukan ya? Nanti coba dilihat. Ini dia prostitusi. Iya Pak Oji. Nyopet. Kirim ke Oji. Nah ini banyak tadi. Lingat kan link. Linknya di-share. Prostitusi Pak Oji. Daren. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan juga semuanya juga dalam perasaan senang.
kertas kecil untuk memberikan untuk anak-anak menuliskan harapan mereka yang membuat kelas mereka nyaman. Ini awalnya membuat peraturan terlebih dahulu. Jadi tahapannya dalam membuat keyakinan kelas diawali dengan membuat peraturan terlebih dahulu. Baik, silakan dituliskan terlebih dahulu. Tidak apa langsung menuliskan peraturan kelas yang kalian inginkan supaya kelas ini menjadi nyaman. Teman-teman belajar. Silakan dituliskan. Ini prosesnya. Wow. Ini awalnya membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Jadi sudah semuanya? Peraturan yang sudah dituliskan di kertas, silakan boleh ditempelkan di kertas sebelah kanan di peraturan kelas. Silakan satu-satu boleh menempelkan di sini. Nah, ini peraturan kelasnya terlebih dahulu. Setelah membuat peraturan kelas, dari peraturan kelas itu diubah menjadi kalimat positif. Contohnya, kalau misalnya dilarang datang terlambat, berarti menggunakan kalimat datang tepat waktu. Jadi dari peraturan yang kalimatnya negatif diganti ke positif terlebih dahulu. Kemudian setelah itu diambil nilai kebajikannya. Nah, itulah yang akan menjadi keyakinan kelas. Dilarang berisik saat jam pelajaran, ya. Kemudian jangan makan ketika sedang pelajaran. Tidak boleh membuli, tidak boleh membuang sampah ke dalam laci meja. Jika tidak masuk, usahakan mengirim surat agar tidak lupa. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Wajib piket kelas, bayar kelas tepat waktu demi kesejahteraan kelas. Mendengar tes ketika bapak ibu guru sedang menjelaskan pelajaran. Tidak boleh memainkan HP, ada sanksi ketika melakukan kesalahan, dilarang berkata kasar, tidak boleh merusak fasilitas, tidak boleh berbicara kotor, menggunakan seragam sekolah dengan rapi, dilarang membuang sampah, jika tidak berangkat wajib membuat surat, tidak memainkan baterai. Baik, di sini ada peraturan yang sama dan ada yang berbeda ya. Ada menyimpulkan peraturan-peraturan yang sama supaya kita bisa menyimpulkan. Oke, kita pertama dimulai dari penggunaan HP ya. Penggunaan HP, besar dan di sini dilarang berisik. Sekarang kita akan mengubah peraturan kelas yang teman-teman sudah buat, mengubah menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini. Tidak boleh membuang sampah di dalam laci. Tidak boleh membuang sampah dalam laci. Berarti kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Kalau kalimat positif dari tidak boleh membuang sampah berarti kita bisa menggunakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ada di luar kelas ya. Kita tulis yang pertama.
Kita lihat rangkuman yang kelima. Tadi sudah, kemudian dilarang berisik saat pembelajaran. Ada juga tidak dilarang berisik, tidak boleh berbicara sendiri ketika pembelajaran. Berarti kalau filmnya, kalau kita dilarang berisik atau dilarang ngobrol sendiri, berarti kita harus dan fokus ketika pembelajaran. Kita tulis ya. Mendengarkan dan fokus. Atau mulai ya, bisa tulis ya. Juga fasilitas kelas. Nah, ini peraturan di Bapak Ibu. Terus mengubah dari peraturan dengan kalimat negatif diubah menjadi positif. Kita langsung ke sini. Baik, Mas Sakti. Pengen takut penyelesaian yang Duduk di sini. Nah, Kemudian dari nilai positif tersebut kita ambil nilai kebajikannya, nilai kebajikan yang disebutkan itu. Nah, akan membuat keyakinan. Contohnya seperti ini, membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dan nilai keyakinan yang kita atau kelas tersebut yang sepakati berbicara bertanggung jawab. Ada nilai kebajikan di kalimat itu adalah Saya Bu. baik, Mbak Sakti, silakan pendapatnya apa? Jawabannya sopan dan santun. Betul. Kalau berbicara santun, berarti di sini ada nilai kebajikan kita harus sopan dan santun. Kemudian yang ketiga, datang tepat waktu, tidak terlambat. Berarti apa? Datang tepat waktu, nilai kebajikannya jelas Buni. disiplin. Oke, ini yang ketiga, disiplin. Satu, dua, tiga. Oh, ini tadi dulu ya. Baik, keempat. Selanjutnya mendengarkan dan fokus ketika pembelajaran. Ada guru yang menerangkan, ada guru yang sedang menjelaskan, sebagian mendengarkan. Berarti di sini ada nilai kebajikan apa? Saya Pas. kita ngomong Baik, Mbak Nina, apa pendapat kamu? saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati itu berarti ketika ada yang berbicara, yang lainnya mendengarkan. Dengan kalian, ketika ada yang presentasi atau ada yang bisa maju di depan, kalian yang lainnya juga mendengarkan informasi dari yang berbicara. Seperti itu ya.
jantungan pun. Jadi Bapak Ibu itu Takon, Bu. penerapan aksi nyata saya untuk melengkapi dalam guru penggerak. Saya membuat keyakinan kelas di kelas 11 dengan proses pertama saya akan menulis siswa-siswa akan menuliskan harapan-harapan mereka di dalam kelas, kemudian yang dituangkan dengan peraturan yang sudah mereka tulis. Setelah itu dari peraturan kemudian diubah menjadi kalimat positif. Biasanya karena anak-anak itu ketika menuliskan peraturannya itu menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contohnya tadi di kelas ini ada yang menuliskan dilarang menggunakan HP. Nah, seperti itu. Kalimat dilarang itu sudah termasuk kalimat dari kata-kata negatif ya. Kemudian dari kalimat negatif itu saya kelompokkan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang satu kelompok yang sama. Kemudian setelah itu diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya bagaimana? Kayak tadi yang di kelas ini itu ada juga yang menuliskan tidak boleh datang terlambat. Nah, kalimat itu kita bisa ubah menjadi sesuatu yang positif. Dari kata yang seperti itu kita ganti ke datang tepat waktu. Kemudian nilai keyakinannya apa yang bisa kita terapkan atau disepakati? Salah satunya adalah nilainya disiplin. Datang tepat waktu juga kita disiplin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tadi keyakinan kelas itu diawali dari ini. Nah, pertama kalau tadi kita membuat peraturan kelas itu hanya segini. Kemudian membuat keyakinan kelas lebih lebar lagi. Dan setelah itu lebih melebar lagi masuk ke dalam lingkungan positif. Kalau semuanya sudah menerapkan itu bisa jadi sekolah kita menerapkan budaya positif. Jadi kita awal dari yang paling kecil terlebih dahulu, kemudian kita naik satu tingkat lagi, dan kita berharap SMK Negeri 2 Songgong bisa menerapkan budaya positif. Jadi semuanya Bapak Ibu gurunya menerapkan budaya positif, siswanya juga menerapkan budaya positif. Itu memang hal yang tidak mudah, tapi kita perlu merubah diri kita sendiri, diawali dari kita sendiri, dari mulai yang terkecil sampai supaya bisa mengajak teman-temannya, supaya semuanya bisa menerapkan budaya positif. Awalnya bisa seperti ini, membuat kesepakatan terlebih dahulu, kesepakatan kelas. Nah, ini seperti ini ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu juga orang yang sudah melakukan ini akan terlihat seperti apa, akan terdengar seperti apa, akan siswa itu berperilaku yang seperti apa. Nanti bisa terlihat dari tabel T dan tabel ini Y. Nah, contohnya seperti ini. Hormat. Ketika anak itu melaksanakan hormat, datang tepat waktu, nampaknya seperti ini. Datang tepat waktu. Yang tidak tampaknya itu kan sering hadir terlambat. Nah, kalau kita sudah menerapkan budaya positif, akan terdengar seperti ini. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, yuk kita bisa selesaikan ini bersama. Ada terima kasih, tolong, permisi, boleh saya pinjam. Jadi kalimat-kalimat itu kalau misalnya di SMK Negeri 2 Songgong sudah menerapkan budaya positif, akan terdengar seperti ini Bapak Ibu dari percakapannya. Tidak mendengar kalimat-kalimat bullying atau tidak mendengar, hei kok masih bisa jadi seperti itu ya, akan terdengar seperti ini. Terlihatnya bagaimana? Terlihatnya anak-anak itu berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama. Ini yang terlihat seperti ini. Dan kemudian perilakunya bagaimana? Perilakunya siswa itu tersebut atau kita sendiri sebagai guru tersenyum ramah, semuanya tersenyum ramah, datang ke sekolah dengan ceria, kemudian wajah yang berseri-seri, memberikan salam hormat, bisa berjabat tangan, bisa melakukan
agak menurun sedikit seperti itu ya, budayanya masing-masing juga bisa memberikan ruang bekerja atau positif yang terakhir seperti ini kalau misal sudah menerapkan disiplin positif atau budaya positif. Nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Tadi kan saya membuat ada peraturan kelas terlebih dahulu, kemudian keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu atau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah kalau keyakinan kelas berarti dari peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu ada nilai kebajikan yang bisa disepakati bersama. Keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawab itu luas sekali ya. Kalau kita sepakat untuk bertanggung jawab, berarti salah satunya adalah bisa menggantikan peraturan ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kan tadi peraturan seperti ini ya, dilarang mengganggu orang lain. Tetapi ketika keyakinan kelas kita bisa menggunakan kalimat ini, menghormati orang lain. Selanjutnya ini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini juga ada menghormati orang lain juga bisa ya. Kemudian berkomitmen masuk sekolah sebelum 15 menit pembelajaran dimulai. Ini ada kalimat dilarang juga, dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya itu bisa menggunakan keselamatan, menghormati orang lain. Seperti itu di Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia punya dasar kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita perlu makan, perlu duit. Saya perlu, ibu juga perlu. Bertahan hidup, contohnya tadi ya makan, kemudian kita mendapatkan tempat yang nyaman, kemudian kita bisa menghirup udara tanpa polusi, itu juga untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan lainnya, kebutuhan dasar lainnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita juga perlu ya mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompok kita masing-masing. Ataupun anak juga seperti itu, merasa mendapatkan kasih sayang dan diterima oleh teman-temannya. Kemudian ada kesenangan. Ini kalau kebutuhan dasar manusia, kesenangan, ada kebebasan juga, ada penguasaan. Jadi sesuatu yang dia kuasai, dia juga membutuhkan dasar itu dan pengakuan dari teman-temannya. Sekarang 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru kita sudah sampai mana nih? Apakah kita guru yang penghukum? Apakah kita guru yang membuat orang merasa bersalah? Ataukah kita guru dalam posisi teman? Ataukah kita dalam posisi pemantau atau manajer? Kalau penghukum berarti guru berbuat seperti ini. Misalnya guru itu menghakimi, kamu salah, kamu jelas salah, salah gitu ya, kamu salah pilih lawan, misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Kan itu termasuk penghukum ya? Ya betul. Penghukum Bapak Ibu? Ya penghukum ya, itu membuat orang itu merasa tersakiti. Jangan dilawan, jangan. Itu contoh dari guru yang dalam posisi penghukum. Nah, kalau misalnya guru dalam posisi ini membuat orang merasa bersalah, contohnya seperti ini. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu itu lelah sekali, kamu harusnya seperti ini, kamu gak kasihan sama ibu, alasannya seperti itu ya. Itu berarti posisinya guru membuat siswa itu merasa bersalah. Tadi guru sudah membuat orang merasa bersalah juga sudah. Sekarang teman, kita lihat lagi posisi kita apakah dalam teman atau bukan. Ayolah kamu mengerjakan ini, ayolah nanti ibu kasih nilai A plus deh, misalnya seperti itu ya. Itu berarti posisi kita ada di posisi teman. Nah kalau pemantau itu kita bisa tanya, kira-kira kamu pelanggar ini, kamu sudah tahu belum apa peraturannya? Itu pemantau. Sedangkan kalau manajer ini, kita bisa tanyakan keyakinan mereka. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini?
Jadi ini manajer itu posisi paling tinggi ya, walaupun kita belum bisa sampai sini, setidaknya kita sudah bisa menghindari menghukum, karena menghukum itu ternyata bisa membuat siswa atau anak itu sakit hati sampai dalam jangka waktu yang panjang dan sampai lama. Nah, kita akan berproses dari mulai menghukum akan berproses menjadi lebih baik seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini gurunya guru penghukum atau guru manajer? Membuat rasa bersalah karena ngomong kamu ini saya itu kecewa, berarti siswanya itu yang membuat kecewa. Kamu tidak benar melakukannya. Itu kira-kira penghukum atau apa nih? Posisi apa nih? Terus yang ini, ayolah lakukan demi dosa. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ya kira-kira ya? Kamu mau gak dapat stiker bintang? Manajer yang bisa ya? Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Juga yang ambil itu masuk dulu. Ada ya? Nanti kita akan lihat. Ini masuk manajer ya. Kamu nih selalu yang terakhir. Masuk ya. Ini bukan Winda, tapi yang bisa semua Winda kayak yang paling terakhir. Seperti itu ya, kita belajar dari kalimat-kalimatnya. Lalu yang pas namanya yang terima kasih Ibu Indra ya. Nah, untuk menerapkan restitusi kita ada tindakannya langkah-langkahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya saya juga ketika menjadi siswa pernah melakukan seperti itu. Itu hal yang wajar, itu fitrah manusia. Ketika kita emosi juga fitrah. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Setelah itu kita bisa menanyakan keyakinan dari mereka. Contohnya menstabilkan identitas, guru bisa berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Iya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Karena kita manusia berarti pernah melaksanakan atau pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan yang sama seperti itu ketika sekolah. Seperti itu yang menstabilkan identitas, contohnya seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan, contohnya kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah, itu bisa memvalidasi kebutuhannya. Sedangkan kalau menanyakan keyakinan, terakhir ya, di tahap terakhir ketika restitusi, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, karena awalnya sudah membuat keyakinan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Itu seperti itu nih Bapak Ibu. Untuk presentasi saya ini terakhir ya, sebelum saya tutup ini rangkuman dari semuanya ya Bapak Ibu, dari kontrol, kemudian motivasi, kemudian 5 kebutuhan dasar yang sudah kita pelajari. Jadi kita sudah belajar teori motivasi, kemudian kita juga sudah belajar 5 posisi kontrol guru, kita sedang di posisi mana. Kemudian kita juga sudah belajar 5 kebutuhan dasar manusia.
alhamdulillah untuk hari ini diseminasi saya terkait budaya positif saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Semoga bisa menerapkan bersama-sama untuk menjadikan SMK Negeri 2 Songgok yang memiliki budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Rosalia Muzalfa. Terima kasih Ibu Rosalia Muzalfa SPG atas diseminasinya. Demikian diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosalia Muzalfa. Diseminasi tersebut saya yakin dapat merangsang kita semua untuk berpikir mengenai bagaimana pentingnya membuat kesepakatan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Penerapan kesepakatan kelas tentunya dapat menumbuhkan karakter yang baik pada peserta didik kita. Demikian diseminasi yang telah dilakukan Ibu Rosalia Muzalfa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita tunggu diseminasi lainnya dari Ibu Rosalia Muzalfa SPG. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Saya maafkan. Hantu demi pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.